Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-isyaratu fil maktubatil khamsi. Ya. Isyarat-isyarat di dalam masalah sholat 5 waktu. Isyarat-isyarat di dalam sholat 5 waktu. Jadi ini para ulama memberikan pendekatan kepada kita. Dalam urusan agama itu ada yang namanya ubudiyah. Kalau ubudiyah itu sebetulnya tidak perlu dibahas, cukup dijalani. Misal, kenapa orang wudhu itu, keluar angin dari belakang, kok yang dibasuh ini wajah? Yaitu ubudiyah. Tidak perlu dibahas sebetulnya. Nah, rahmatnya mereka, para ulama kita, mereka itu mendapatkan sesuatu dari Allah, ilmu yang kita orang ini cukup taslim, percaya. Tapi kita cukup menyatakan itu adalah ubudiyah. Kalau bahasa kasarannya itu gini, ubudiyah itu inti jalani aja, kita jalani aja tanpa dibahas. Kalau ada ulama yang memberikan pendekatan itu sebagai bentuk rahmatnya mereka, para ulama kita. Seperti gambarannya sholat 5 waktu ini. Makanya disebutkan di sini di syarahnya ini isyarat-isyarat atau pendekatan-pendekatan tentang masalah fil maktubatil khamsi, di dalam masalah sholat 5 waktu yang wajib. Al-isyaratul ula, isyarat yang pertama, al-hikmatu fi anna salawati khamsatun. Anna salawati wajabat 'alal 'abdi syukran li ni'matil badan. Ya. Hikmah di dalam masalah salat yang ada 5. Disebutkan pertama kali di sini anna salawati wajabat 'alal 'abdi. Yang namanya salat itu jelas wajib atas seorang hamba. Kenapa kita wajib sholat? Syukron li ni'matil badan. Sebagai bentuk syukur kita karena diberikan nikmat oleh Allah badan. Makanya kalau kita orang merenungi ini urusan sorga dan neraka itu urusan Allah. Kita sudah diberikan hidup oleh Allah, bahkan diberikan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita syukur kepada Allah, yang insya Allah syukur itu akan menambah nikmat, dan nikmat yang terbesar yaitu keriduan Allah. Keriduan Allah artinya mendapatkan kemuliaan berupa menjadi penduduk surga. Ana berikan contoh. Kemarin itu ada satu orang menyampaikan gini. Ini dalam ilmu kedokteran. Kenapa kalau orang itu tidur, itu biasanya tengah malam sering kencing? Ya, sering kencing. Kalau kita orang memahami itu kan, oh itu adalah, nasallallahu alaihi wasallam, mungkin dia ada gejala diabetes, sehingga perlu kencing terus. Ciri-cirinya kan gitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Kenapa kalau orang itu sering kencing ketika malam hari? Karena ketika dalam keadaan normal seperti ini, manusia itu dominan menggunakan nafas melalui hidung, bukan melalui mulut. Apa faedahnya nafas itu melalui hidung? Karena kalau kita nafas, setiap satu nafasan itu bisa memberikan satu zat, wallahu a'lam apa namanya, ana lupa,
dan memang tidak kepingin tahu, disebutkan cuma ya, itu memancing otak. Sehingga otak tadi itu merespon keluar keringat. Bukan berarti keringatnya kencing, bukan. Cairannya itu. Nah, ketika kita orang tidur, itu banyak menggunakan mulut, nafas. Omane karo ngorok, kayak napuk tok ngorok. Nah, ketika dominan yang menggunakan mulut nafasnya, ini otak kurang untuk merespon, sehingga tidak bisa mengolah menjadi keringat. Jadi apa? Kencing. Kalau pengen nyoba, caranya, tapi jangan gunakan plester katanya, karena plester itu ada zat perekatnya, itu bisa jadi racun katanya. Ada ndak tahu di apotek apa namanya gitu, kecil kayak gini, ditarik klek, apa? Ya siapa itu saya tidak paham. Takono Sofyan kok. Itu kalau pengobatannya katanya dengan mulut dikasih plester. Ada pondok ngomong disik loh ya. Kayak ngono kok imam kaget aja. Turu moro plester kaget. Nah, otomatis ketika gini mau ndak mau dari hidung. Ketika dari hidung seperti keadaan normal kita sekarang ini, sehingga apa? Ndak gampang kencing karena jadi keringat. Iki sik didik loh. Belum yang lain-lainnya. Nah, iya. Satu kenikmatan diberikan Allah. Syukron li ni'matil badan. Makanya merupakan syukur diberikan badan oleh Allah dan diberikan respon yang hebat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'matul badan, nah ini diperinci. Wa ni'matul badan, wa ni'matul badani, dan nikmat untuk badan itu yaitu al-hawasul khamsu, panca indera yang ada 5. Panca indera yang ada 5. Apa yang pertama? Adzauku, rasa, ya kan? Kemudian apa? Wasyammu, penciuman. Wasam'u, pendengaran. Oh, pendengaran. Iya, ndak tinggal alat saya, alhamdulillah. Coba lerena pengajian, metu mana yang alatnya? Akeh ke contoh nih. Subhanallah. Enggak di kono. Bukan di sini, orang jauh itu. Wasam'u, wal basar, pandangan, wal lamsu, penyentuhan. Ya, subhanallah ya. Adzauq, ini bisa rasakan dzauq. Dzauq itu bukan perasaan apa? Rasa. Lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tempat-tempatnya sendiri. Dulu di biologi kan ada sing sekolah. Kan gitu. Ada yang rasa asin, ada yang rasa pahit, ada yang ini. Padahal kita ngelihat, coba ente nanti pulang di depan kaca ente lihat ente punya lidah. Nggak ada loh. Sama, cuma seperti daging, cuma di sini syarafnya begitu banyak. Ada satu cerita sahib kita orang itu pernah diundang di daerah Semarang kalau tidak salah. Subhanallah, sampai ke sana yang ngundang itu orang kaya, kulus, orang kaya. Tapi selama datang kemudian ditempatkan di tempatnya, kamarnya, sampai cerita kamarnya itu begitu lebarnya sampai iso digawe badminton. Kamar itu ini. Wis persis kayak di Pondok Al Khayat ngono rek. Di Dukur kan ngono. Ya kan itu di Dukur enggak apa-apa. Paham nih? Tapi anehnya waktu ngisi, pas waktu makan, Sohibul Bed enggak ada. Sohibul Bed enggak ada. Akhirnya sudah selesai semuanya, tanya, Sohibul Bednya mana? Oh iya, Habib ada, sebentar lagi Habib. Akhirnya apa? Disuruh masuk ke dalam rumahnya, kemudian masuk ke kamar. Kamarnya sih yang undang itu. Ada satu orang, dia berdiri normal, ngomong biasa, kemudian ngomong apa? Habib doakan, anak ini doakan katanya. Anak ini sakit sebetulnya. Dohirnya tidak ada, nampak normal. Ditanya, loh sakit apa katanya? Sakit apa? Gini Habib, anak ini punya sakit apa gitu namanya, sudah berobat kemana-mana. Sakitnya itu satu tok,
Apa? Lidahnya tidak bisa merasakan. Jadi setiap makanan yang dia makan tadi itu, ya, setiap makanan yang dia makan tadi itu rasanya itu seperti air tawar. Mau makan daging kayak, mau makan mandine Pak Yoyo misalnya, apa semuanya. Atau mandinya Bang Ja'far, ngamuk aja. Ya, setengah iklan. Ya, itu udah ada rasanya. Dan anak sudah berobat kemanapun. Anak punya sohib itu diem gini, kemudian didoakan pulang. Katanya namanya sohib itu mulai perjalanan pulang sampai mulai Semarang sampai ke tempatnya itu tak cekel terus ilatku. Alhamdulillah. Iso kroso mungkin. Ini ya, nikmat adzau, rasa, penciuman, pendengaran, kemudian pandangan, kemudian lames. Walikulli hasatin min hadhil hawasi asyaun, dan setiap sesuatu perasaan atau rasa ini min hadhil hawasi, dari semua anggota-anggota tubuh kita ini, panca indera kita ini, asyaun, ada berbagai hal. Ada berbagai hal kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu minha ma wudi'at lahu, yang akan mengetahui dari sesuatu itu ma wudi'at, apa-apa yang diletakkan lahu di hadapannya orang itu. Ini kita orang kan diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada orang bentuk misalnya ya dari semen misalnya, dibentuk seperti daging. Kemudian setelah itu dicat seperti daging, persis seperti daging. Kita orang diberikan itu, langsung kita ngelihat toh, loh, tak Zuhad, enggak, Zuhad, paham nih? Tidak perlu kita orang ibaratnya diambil kemudian dicium. Oh begitu, dijilat, ya stres berarti itu. Enggak. Tapi langsung diberikan oleh Allah, maksudnya ini selain diberikan fungsi-fungsi anggota tubuh itu, kita diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia. Tapi coba berikan hal itu kepada binatang misalnya. Apa misalnya binatang pemakan daging. Pasti dia datang diindus dulu. Oh bukan, ditinggal. Kita orang kok enggak. Inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk nikmat seperti itu yang baru sedikit ini nikmat, itu cuma kita melaksanakan sholat kepada Allah sebagai bentuk syukur. Makanya Allah itu amat sangat murka kepada seseorang yang dia tidak sholat. Sampai para ulama mengatakan apa? Bagaimanapun seseorang tadi itu, bahasa kasarnya gini, bagaimanapun nakalnya orang, tapi kalau dia masih sholat, insya Allah dia akan kembali. Tapi bagaimanapun baiknya orang, pinternya orang, tapi kalau sudah ninggalkan sholat, meskipun cuma satu sholatan aja, faqad kafar. Man taraka sholatan wahidatan, siapa orang yang meninggalkan satu sholatan saja dalam keadaan ingkar, maksudnya faqad kafar. Berarti dia ini, kalau kita orang kafir ini bukan dari kafir gitu, bukan. Dia tadi itu dikatakan orang yang tidak bisa terima kasih sama Allah, mengkufuri nikmat Allah. Lalu cuma subuh 2 rakaat, Zuhur, asar, maghrib, isya ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Makanya tidak ada uzur kita meninggalkan sholat itu kecuali dua. Hilang ingatan atau mati. Hilang ingatan, pingsan, nasallallahu salam al afiyah, gila misalnya, tidak sholat ya memang, dan mati. Makanya kalau ada orang tidak sholat kok urip, loh tidak sholat kok nih, kok hidup ya? Iya berarti yang pertama itu. Ya ngomong ngamuk ngomongnya. Paham ini ya? Jadi ya'lamu minha ma wudi'at lahu, langsung mengetahui apa-apa yang diletakkan untuknya, yang disodorkan kepadanya. Fa ni'matul lamsi ithnani, maka
nikmat penyentuhan. Katanya pemberi syarah, ithnani, ada dua. Idza wada'ta yadaka mathalan, jika engkau meletakkan tanganmu misalnya ala syai'in, di atas sesuatu, walamastahu, dan engkau menyentuhnya itu sesuatu tadi itu, arafta, engkau akan mengetahui ingkana, jika ada sesuatu itu apa? Khashinan, sesuatu yang kasar, au na'iman lembut, tahu ini langsung dirasakannya. Oh ini kasar, oh ini lembut. Dari mana? Tangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famuqabiluhu, kalau bahasa gampangannya gini, maka bayarannya untuk itu, maka syukurnya kita untuk itu, meskipun tidak akan bisa untuk menghitung nikmatnya Allah, ganti tidak bisa. Kan tahu itu ceritanya Bani Israel yang ketika dimasukkan surga, sudah masuk surga dengan rahmatnya Allah, ngomong, jangan ya Allah, aku kepingin masuk surga tapi dengan ibadahku. Karena dia 500 tahun ibadah, 500 tahun ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang panjang umur sehat 60 70, panjang umur ya, hati Ramadan ya, insyaallah, amin. Ya, ketika dia mengatakan seperti itu, maka Allah ingin menunjukkan, ya sudah timbangan aja, bukan 2 mata, 1 mata toh. Kenikmatan 1 mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 pandangan ini, ketika ditimbang 1 mata tadi itu, ternyata nikmat mata mampu mengalahkan ibadahnya yang 500 tahun. Maka ketika itu orang tersebut diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Ketika diperintahkan untuk masuk neraka, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ya Allah ke surgamu, bukan karena amalku, bukan karena ibadahku yang 500 tahun, tapi karena pemberianmu, kasih sayangmu ya Allah, dimasukkan surga oleh Allah. Famuqabilu rakaatan, maka untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah dengan diberikan 2 tangan itu, rakaatan, engkau sholat 2 rakaat, wahia, yaitu sholat subhi, sholat subuh. Ya, ini patokane deh, patokane munafik atau enggak perlu nuding orang ya, jangan, kita deteksi diri kita. 2 sholatan yang dianggap patokan orang ini orang munafik atau orang beriman. Apa 2 sholatan itu? Isya, subuh. Yang paling berat apa? Subuh. Makanya dikatakan seseorang yang sholat subuh berjamaah itu terhitung mulai maghrib sampai waktu subuh, dihitung dia bangun malam ibadah sama Allah. Sholat subuh berjamaah 2 rakaat. Apalagi ditambahi lagi nanti suratnya kita ikuti, suratnya yang diatur oleh Sahib Ratib Habibullah Haddad. Itu laksanakan itu, eman. Yang ada di itu pernah kita bagikan selebarannya kalau tidak salah. Itu baca itu. Atas subuh, kayak tadi hari Jumat subuh. Oh, ini penentuan iman ini. Sing aneh kadang-kadang mulai Sabtu sampai Kamis rutin subuh pray. Ditakoni, apa kok Jumat dalam masjid? Pray. Itu penentuan. Justru kata Imam Nawawi, waktu subuh Jumat itu waktu untuk menerangi hati manusia dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi santri. Santri ini kan yang akan memegang tongkat estafet dakwahnya Nabi. Bukan nang masjid. Sembahyang cepet-cepetan. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Atau wal asri. Idza jaa nasrullah. Assalamualaikum. Turu. Santri rek. Yang megang dakwahnya Allah. Nikmat Pak, nikmat. Nah, tadi malam kita baca Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi
Kita baca. Untuk paling kuatnya menarik rezekinya Allah. Istilah bahasanya kita orang iki wis ojo rezeki iya, ketenangan hati. Iya. Tapi maknai ketenangan hati iya karo hadza. Ojo dodo wis. Kon ngelu ya, anggol duit ngelu be pasar sepi iki, berangkat nang masjid. Loh, nanti niatnya nyari ini pertama kali ndak apa-apa. Sama diatur nanti niatnya. Yang penting berangkat dulu. Katanya beliau 2. Dua. Yang pertama sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh tunggu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan mempelajari ilmunya Rasulullah misalnya sampai waktu duha. Yang kedua ada wiridnya itu. Ya kafi ya mughni apa itu? Iya sing ngomong telan dhewe wis. Ada di grup itu. Paham ya? Sudah kita orang syukur sama Allah, diberikan fasilitas sama Allah. Jangan kaget. Kalau dimudahkan rezekinya sama Allah, aku kok seret yo. Kenapa yo? Lah kok nang ndi? Ente kemana? Ya. Wa amma tsaniyatu minal khamsati, adapun yang kedua dari 5, waya dari 5 panca indera, waya asyammu. Fa anta tashummu raihata minal jawani bil arba'i. Nikmat berapa? Penciuman. Fa anta tashummu raihata, engkau akan mencium bau. Minal jawanib al arba'i, minal jawanib bil arba'i, dari 4 sisi, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, 4. Iso bau dupo enak. Gawe minyak wangi, mariatus wangi. Iki ndak jin, Masya Allah, hadir wangi. Ya, bisa mencium kita orang. Famugo biluha, maka sebagai bentuk syukur kita atas itu bisa mencium 4 sisi tadi itu, 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Wahia, yaitu salatul duhri, salat duhur. Wa tsalitsatu minal hawasi sam'i, dan yang ketiga dari panca indera as-sam'i, apa? Pendengaran. Fatasma'u biha, maka engkau mendengarkan biha dengannya al hawasu sam'i minal jawani bil arba'i, sama. Engkau bisa mendengarkan dengan 4, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Lho Beb, iki ono sing kiri kurang konek, rodok mono Beb, ndak stereo. Tapi kan ndak total. Sik krungu lah. Aja ndelok aku. Ada Pak, Masya Allah. Aku sebelah kanan ndak krungu Ustaz Umar iki. Ate pindah sebelah ndi? Sebelah kini bagiannya wedok, ngadep nang kono. Tapi kan si untung, si krungu kan, daripada ndak. Itu. Famu gobiluha 4 rakaat. Maka sebagai bayarannya 4 rakaat juga. Wa iya salatul asri, salat asar 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Ar-rabi'atu al-basaru. Yang keempat adalah pandangan. Faida waqafta mathalan, maka jika engkau berada di suatu tempat, misalnya fi makani, suatu tempat, taro, engkau akan melihat ayyaminika, dari sebelah kananmu, wayasarika, dan dari kirimu, kemudian wa amamaka, dan dari depanmu, ya, wala taro man khalfaka, ya kan? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau Rasulullah, salah satu mukjizatnya Rasulullah itu beliau bisa melihat dari arah belakang. Jadi Nabi tahu. Wallahu a'lam, ada beberapa penafsiran kan itu kan. Ada yang mengatakan memang ada seperti pandangan atau memang kelebihan dari Allah, tidak perlu kita bahas. Yang jelas Nabi bisa melihat dari belakang. Nabi. Ya kita orang kan enggak. Kanan, kiri, depan.
ya kan? Belakang enggak, dari 3 kan? Ya iso noleng ini kan. Maksudnya makanya kayak spion. Nah iya itu satu nikmat sama Allah. Sehingga ada perusahaan spion. Balik kau sendelok, enggak payu spion. Nah gitu. Fahadi thalathatun. Ada 3. Famugabilu dzalika thalathu raka'atin. Maka sebagai bentuk terima kasihnya itu adalah 3 rakaat, yaitu salat wa ya al-maghribu, salat maghrib. Al-khamisatu, yang kelima, adzauku. Itu perasaan, bukan perasaan hati ya. Apa? Indra perasa. Karena kalau ngomong perasaan itu gua akhirnya hati, bukan. Indra perasa, ngerasakno, merasakan, mencicipi, gitu loh. Fata'rifu bihi, maka engkau akan mengetahui. Ya namanya apa? Al-hararatu, panas. Wal burudatu, apa itu? Dingin. Wal hulwu, manis. Wal hamiyubu, hati-hati. Makanya gue nyebut aku hati-hati. Hai Umar bin Shalal al-Hamid, tak kampleng kurang aja. Al-Hamid. Kalau hamil kecut. Bayangno ini. Ojo ngomong ojo keliru ya. Wa ya arba'atun, ada 4. Bisa merasakan apa? Panas. Bisa mana? Dingin. Bisa mana? Manis. Bisa merasakan apa? Kecut. Padahal banyak lagi kan? Asin, pedes. Ya kan? Asin, pedes macam nih. Ya. Wa ya arba'atun, ada 4. Fayuqabiluhu. Maka sebagai bentuk syukur kita arba'u raka'atin, 4 rakaat wahia al-isya. Engkau laksanakan salat isya. Ada satu riwayat yang pernah kita baca, kenapa salah satu hikmahnya kok Rasulullah itu melaksanakan salat duhur dan asar tanpa mengeraskan. Karena ketika itu Nabi tengah sholat ketika periode beliau masih ada di Mekah. Sehingga ketika waktu duhur, ketika waktu asar, itu kan periode di Mekah Nabi kan diganggu sama orang-orang kafir. Sehingga tidak dikeraskan kalau sholat supaya apa? Mereka tidak dengar kalau Nabi sholat. Tapi ketika maghrib, ketika isya, ketika subuh, kok ada suara ketika sholat? Kenapa? Karena mereka orang kafir sudah tersibukkan dengan tidurnya. Nggak ngerti. Sehingga aman. Makanya hati-hati. Mari maghrib turu. Tangi ba'da subuh. Hati-hati loh. Hati-hati riwayat ini ya. Anda tidak mengatakan kafir. Tidak. Ono riwayat kayak gini loh. Hati-hati. Jadi orang kafir tidak ada Pak. Kalau muslim, Masya Allah, sampai itu lihat di kitab Jawahirul Lu'iyah, ketika jelaskan sirahnya Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin, itu beliau saking inginnya di rumahnya itu nggak kosong dari orang ibadah sama Allah, itu beliau memiliki satu tasbih yang panjangnya 1000. Iki sing takon, tasbihku ono apa ndak? Tasbihku apakah suatu bukan bid'ah? Rungokno. Ya. Ada riwayat Sayyidina Abu Hurairah menggunakan tasbih panjangnya 1000. Ya tasbih zaman dulu. Bukan kauka, bukan ini, kok macam-macam sing tasbih kauka teko para awliya Nabi. No, wallahu a'lam sudah. Aneh-aneh kan ada ya. Juga ada salah satu istrinya Nabi yang pernah ketika itu mengambil seperti biji korma dilobangi, dibuat seperti tasbih di hadapan Nabi dan Nabi diem. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ini, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin, Sayyidina Abu Hurairah itu menjadikan di rumahnya ini sip-sipan untuk ibadah, rutinitas untuk ibadah. Jadi kalau awal malam itu diperintahkan putra dan putrinya beliau untuk zikir sama Allah, zikir sama Allah. Ini kalau bahasa kita orang baca rotib, baca Quran, baca ini. Kemudian ketika masuk sepertiga malam yang pertama sampai sepertiga malam yang terakhir, itu istri beliau yang bangun. Untuk apa? Ibadah sama Allah. Setelah itu apa? Mulai
pertengahan yang akhir ini sampai waktu subuh beliau yang bangun untuk ibadah sama Allah. Jadi rumah beliau, rumah sahabat. Orang lagi ya, rumah sahabat yang muridnya Nabi. Yang Nabi menyatakan jangan engkau jadikan sahabatku ini sebagai bahan cacian. Nabi tidak terima, dibela sama Nabi. Yang pernah Nabi mengatakan kepada sahabat yang ikut perang Badar, mengatakan apa? If'alu ma syi'tum, laksanakan karena Allah sudah ridho sama kamu. Nggak bisa mikir, ini kalau sampai datang sama kita orang ini ya opo lek gitu. Wes, saiki bebas. Nggak usah sembayangan wes, nggak usah ngaji-ngajian, mlebu surga. Kira-kira pengajian enggak? Ngaji Quran, sholat enggak, tapi sahabat enggak. Dengan fasilitas kecintaan Nabi kepada mereka yang merupakan kecintaan Nabi, kecintaan Allah, tetap ibadah kok. Apalagi kita orang. Itu ya, itu orang-orang pilihannya Allah. Semoga kita dijadikan mendapatkan seperti dari cahaya kebaikan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.